Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Almira, salah satu mahasiswa dari Stekom Kendal, program studi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dengan tema saat ini keamanan sistem informasi pada cyber security. Nah, di sini ada definisi cyber security. Cyber security ini merupakan sebuah upaya untuk melindungi sebuah sistem informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability informasi. Tindakan ini bisa ditujukan untuk mengganggu secara fisik maupun dari luar logik sistem informasi tersebut. Sistem attack merupakan upaya mengganggu informasi yang berfokus pada logik sistem informasi. Istilah lain yang digunakan dalam National Cyber Security ini merupakan istilah yang digunakan untuk cyber security terkait dengan aset atau resource yang dimiliki sebuah negara. Objektif dari National Cyber Security adalah perlindungan, pendominasian, dan penguasaan terhadap data dan informasi. National Cyber Security ini terkait erat dengan operasi informasi yang melibatkan berbagai pihak, yaitu militer, pemerintahan, BUMN, akademisi, sektor swasta, perorangan, dan internasional. Selain cyber security, kelangsungan operasi informasi juga bergantung pada physical security yang tentunya berkaitan dengan semua elemen fisikal, misalnya yaitu bangunan data center, disaster recovery, sistem dan media transmisi. Tujuan cyber security. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law ini akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Selanjutnya, mengapa cyber security melampaui komputer? Sebenarnya masalah ini tidak cyber security yang melampaui komputer, melainkan bahwa komputer melampaui laptop dan desktop tradisional. Banyak perangkat elektronik komputer dari ponsel dan PDA untuk video game dan sistem navigasi mobil. Sementara komputer menyediakan fitur peningkatan dan fungsionalitas, mereka juga memperkenalkan risiko baru. Penyerangan ini mungkin dapat mengambil keuntungan dari kemajuan sebuah teknologi untuk menargetkan perangkat sebelumnya dianggap aman. Sebagai contoh, seorang penyerang mungkin dapat menginfeksi ponsel Anda dengan virus, mencuri ponsel atau layanan nirkabel, atau mengakses catatan pada PDA Anda. Tidak hanya kegiatan ini memiliki implikasi untuk informasi pribadi Anda, tetapi mereka juga bisa memiliki konsekuensi serius jika Anda menyimpan sebuah informasi perusahaan pada perangkat. Keamanan cyber melampaui desktop dan laptop tradisional komputer, tetapi juga mencangkup ponsel, personal digital assistant atau PDA, sistem navigasi mobile, dan lain-lain. Nah, apa jenis elektronik yang rentan? Setiap bagian dari peralatan elektronik yang menggunakan beberapa jenis komponen komputer adalah rentan terhadap ketidaksempurnaan perangkat lunak dan kerentanan. Risiko ini meningkat jika perangkat terhubung ke internet atau jaringan yang seorang penyerang mungkin dapat mengakses. Ingat bahwa koneksi nirkabel juga memperkenalkan risiko ini.
luar koneksi menyediakan cara bagi penyerang untuk mengirim informasi mengekstrak informasi dari perangkat Anda, menjaga perangkat portable Anda untuk melindungi mesin dan informasi yang dikandungnya. Semua peralatan elektronik menggunakan beberapa jenis komponen terkomputerisasi rentan. Risiko ini meningkat jika perangkat terhubung ke internet atau jaringan di mana seorang penyerang bisa mendapatkan akses. Koneksi nirkabel juga rentan terhadap penyerang memperoleh akses ke perangkat Anda. Mereka dapat mengirimkan sebuah informasi atau mengekstrak informasi dari perangkat Anda. Hanya Anda yang dapat menentukan apa yang sebenarnya berisiko. Nah, bagaimana Anda dapat melindungi diri? Ingat, keamanan fisik memiliki akses fisik ke perangkat memudahkan untuk penyerang untuk mengekstrak atau informasi yang korup. Jangan meninggalkan perangkat Anda tanpa pengawasan di depan umum atau daerah yang mudah diakses. Jauhkan perangkat lunak up-to-date jika rilis menjual patch untuk perangkat lunak operasi perangkat Anda. Menginstal mereka sesegera mungkin. Patch ini dapat disebut update firmware. Instalasi mereka akan mencegah penyerang mampu mengambil keuntungan dari masalah yang dikenal atau kerentanan. Penggunaan password yang baik. Pilih perangkat yang memungkinkan Anda untuk melindungi informasi Anda dengan password. Pilih password yang akan sulit bagi pencuri untuk menembak dan menggunakan berbagai password untuk program yang berbeda dan perangkatnya. Jangan memilih pilihan yang memungkinkan komputer Anda untuk mengingat password Anda, dan aktifkan konektivitas remote. Beberapa PDA dan ponsel yang dilengkapi dengan teknologi nirkabel seperti Bluetooth yang dapat digunakan untuk terhubung ke perangkat lain atau komputer. Anda juga harus menonaktifkan fitur ini ketika mereka tidak digunakan. Mengenkripsi file. Meskipun sebagian besar perangkat tidak menawarkan Anda pilihan untuk mengenkripsi file, Anda mungkin memiliki perangkat lunak enkripsi pada PDA Anda. Jika Anda menyimpan sebuah informasi pribadi atau informasi perusahaan, lihat apakah Anda memiliki pilihan untuk mengenkripsi file tersebut. Anda juga harus memastikan bahwa orang yang tidak berhak tidak dapat melihat data, bahkan jika mereka secara fisik dapat mengaksesnya. Bila Anda menggunakan enkripsi, penting untuk diingat password Anda dan passphrase Anda. Jika Anda lupa atau kehilangan, Anda mungkin kehilangan data Anda. Ponsel Cyber Security for National Cyber Security Awareness Month. Nah, National Cyber Security Awareness Month atau NCSAM ini mendeskripsikan keselamatan dan keamanan tips on the go ponsel. Penelitian ini dilakukan oleh Consumer Reports jelas menunjukkan bahwa keamanan siber ponsel adalah masalah nyata. Lebih dari 85% dari orang yang disurvei itu tidak melindungi smartphone mereka dengan aplikasi keamanan, meninggalkan diri mereka rentan terhadap hampir 1 juta virus ponsel di luar sana. Nah, sekarang lebih dari sebelumnya, sangat penting untuk memastikan perangkat mobil Anda aman. Nah, berikut ini juga ada beberapa tips keselamatan dan keamanan untuk gaya hidup mobil Anda. Yang pertama yaitu dapatkan sebuah aplikasi antivirus dan anti-malware. Smartphone dan tablet membutuhkan antivirus dan perlindungan anti-malware juga. Dengan lebih dari 5 miliar orang diperkirakan akan menggunakan smartphone pada 2017, penulis malware
juga menargetkan smartphone dan tablet karena mereka begitu sering dibiarkan tanpa jaminan. Yang kedua, ada aktifkan fitur anti pencurian. Tidak hanya fitur anti pencurian melindungi perangkat Anda dari pencuri, Anda juga dapat menggunakan GPS, fitur lokasi perangkat, untuk melacak lokasi Anda dalam keadaan darurat. Yang ketiga, ada sandi. Ini untuk melindungi perangkat Anda, melindungi smartphone atau tablet dengan password atau PIN. Untuk mendapatkan akses adalah garis utama pertahanan terhadap penjahat siber. Yang keempat, yaitu gunakan parental control. Pernah menyerahkan smartphone atau tablet untuk anak untuk bermain? Nah, kontrol orang tua tidak hanya untuk komputer. Produsen smartphone biasanya memungkinkan orang tua untuk mematikan beberapa fitur, tapi itu tidak selalu cukup. Pertimbangan mendapatkan sebuah aplikasi yang dirancang dengan lebih kontrol perlindungan anak secara mendalam. Yang kelima, yaitu kebijakan privasi ulasan. Pastikan untuk memahami apa informasi pribadi atau data aplikasi dapat mengakses sebelum Anda mendownload, sehingga Anda tidak berbagi lebih dari yang Anda inginkan. Yang keenam, yaitu nonaktifkan. Tidak perlu geotagging. Anda mungkin tidak sadar berbagi foto-foto lokasi diambil atau posting sosial ditempatkan. Jika Anda tidak sengaja memeriksa ke lokasi favorit, yang terbaik untuk menonaktifkan fitur ini untuk membuat Anda aman. Nah, kesimpulannya yaitu dari hasil presentasi ini yang dapat diambil, yaitu yang pertama, cyber security adalah segala bentuk sistem keamanan di dalam dunia maya yang berhubungan dengan segala macam bentuk kegiatan menggunakan internet dan sebagai sistem keamanan informasi atau data. Yang kedua, yaitu cyber security sangat berguna untuk banyak orang karena data-data yang penting dan rahasia dapat dijaga kerahasiaan data tersebut. Berbagai upaya ini telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan cyber security ini untuk menanggulangi terjadinya pencurian data oleh cybercrime. Dan pemerintah juga bahkan membuat undang-undang tentang tindak pidana cybercrime. Nah, yang terakhir adalah saran. Setelah menulis mengenai cyber security ini, kami mempunyai beberapa saran kepada beberapa pihak, diantaranya yaitu kepada pemerintah supaya lebih meningkatkan tentang perlunya penggunaan cyber security dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam bidang pekerjaan, kepada para pakar IT supaya dalam membuat program pengamanan data lebih optimal lagi sehingga kasus-kasus kejahatan di dunia maya ini dapat diminimalkan, kepada teman-teman untuk supaya menggunakan ilmu yang kita miliki dengan baik, bukan untuk melakukan kejahatan di internet. Dan terima kasih, sekian dari presentasi yang saya paparkan. Bila ada kesalahan dalam berkata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.